Assalamualaikum Pak Endi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana sebaliknya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Endi melakukan coaching ya dengan Pak Iin. Iya Bu. Iya, nanti pada saat melakukan coaching Pak Endi sebagai coach jangan sampai lupa dengan alur tirtanya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu juga dengan 3 kompetensi. Intinya ya Pak Endi harus melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa Pak Endi sudah mempersiapkan? Iya Bu. Insya Allah saya sudah siap. Mana apa? Apa yang dikatakan Ibu tadi saya sudah persiapkan. Baik, kalau begitu silakan Pak Endi melakukan coaching dengan Pak Iin. Ya siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Oh ya, terima kasih Pak Endi. Ya. Jadi gini sekarang Pak, Ya. Bapak akan melakukan coaching bersama Pak Endi dan nanti Pak Iin sebagai coachnya ya. Silakan Pak Endi. Ya terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak In siang hari ini? Alhamdulillah Pak Endi sehat. Bagaimana Pak Endi sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak In, tidak kurang suatu apapun. Iya. Bagaimana Pak In, aktivitas hari ini lancar tidak? Alhamdulillah sehat Pak Endi. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Ya ngomong-ngomong kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Jadi gini Pak Endi, saya sengaja menghubungi Pak Endi, memang ada sesuatu yang ingin saya obrolkan berkenaan di sekolah saya ya. Iya. Saya mempunyai sebuah program yaitu penilaian berbasis komputer Pak Endi. Iya. Oke, kita sekarang Pak In dari obrolan ini kira-kira Pak In pasti punyalah tujuan akhir ya. Apa harapan Pak In nih setelah nanti kita ngobrol di sini? Jadi gini Pak Endi, dari tujuan akhir dari yang ingin saya capai itu yang pertama, saya itu menginginkan semua guru di sekolah saya itu menggunakan penilaian berbasis komputer gitu. Dan mendukung apa yang saya programkan gitu ya. Iya. Di antaranya itu gitu. Penilaian berbasis komputer gitu. Lalu apa saja nih kira-kira yang akan diadakan atau program yang akan diadakan di sekolah Bapak gitu, selain dari itu? Sebenarnya begini Pak Andi, di sekolah saya itu memang ada suatu program atau pembiasaan, diantaranya itu kalau Senin itu ada yang namanya kreativitas siswa. Maka sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan itu, kalau di hari Kamis itu kita menggunakan Kamis budaya. Dan di hari Jumat itu kita mengadakan yang namanya Jumat bersih bersama-sama itu Pak Andi. Oke, luar biasa sekali program-program yang dicanangkan oleh Bapak ya. Lalu kira-kira nih, kenapa nih? Kira-kira maksudnya ada yang beberapa guru yang tidak mendukung program komputer itu salah satunya. Oh, jadi mengenai itu Pandi, yang saya mereka yang tidak mendukung kepada program penilaian berbasis komputer itu, alasannya diantaranya mereka itu merasa direpotkan untuk harus menginput soal di komputer gitu Pandi. Terus apa alasan selain maksudnya begini, mereka merasa repot untuk menginput soal di komputer, ada alasan lain kira-kira? Ya mungkin yang pertama repotnya sih karena memang guru tersebut mungkin belum menguasai dalam jarang menggunakan komputer atau laptop. Iya. Mungkin karena mereka merasa gaptek ya, atau harus input di komputer, bukan Ya, begitu? betul kira-kira seperti Iya. itu Pak, itu Pak. Nah, iya. Terus ada alasan lain lagi kira-kira? Alasan yang lainnya, kalau penilaian berbasis komputer itu, guru tersebut khawatir siswa tidak mengerjakan soal. Jadi khawatir banyak siswa yang gaptek juga gitu Pak.
Jadi ada beberapa guru gitu ya. Kalau yang Pak In tadi utarakan itu khawatir tidak bisa mengerjakan soal ya, lalu dan sehingga tidak tidak mendukung program penilaian berbasis komputer tersebut. Lalu ketika Bapak nih ada beberapa guru ya tidak mendukung, ya seolah-olah tidak mendukung itu program penilaian berbasis komputer, apa yang Bapak rasakan gitu? Jadi begini Pak, itu merupakan sebuah tantangan bagi saya ya. Saya harus bisa menjelaskan dari sisi baiknya menggunakan komputer dan bisa mengatasi permasalahan dari guru tersebut itu Pak. Ya. Lalu sekarang nih menurut Pak Iin, apa yang harus Pak Iin lakukan nih untuk mengatasi hal tersebut gitu? Yang saya harus lakukan memang yang pertama saya akan mendiskusikan bahwa banyak sisi baiknya dari penilaian berbasis komputer gitu kan, komputer tersebut Pak. Nah, selain dari mendiskusikan apa lagi? Saya setelah mendiskusikannya untuk mengatasi kegaptekan guru ya atau siswa tersebut, saya akan memberikan pelatihan agar guru tersebut bisa menginput soal di komputer Pak. Waduh, ide yang sangat luar biasa sekali ya itu Pak In, yang dicanangkan atau direncanakan oleh Pak In, dan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa itu untuk memberikan memang berbagi pelatihan gitu ya. Lalu apa Pak In masih punya rencana lain gitu? Ya untuk sementara sekarang gitu kan, bagi yang yang gaptek lah gitu ya terhadap IT, saya mencoba untuk dalam penginputan soal itu diberikan kepada orang yang sudah paham gitu kan, artinya secara perlahan mereka itu sambil belajar gitu, walaupun nanti ada yang lainnya gitu kan. Iya. Jadi ada dua rencana ya yang Pak Iin akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi guru-guru yang Pak tidak mendukung itu ya. Iya. Yang pertama tadi mendiskusikannya artinya mendiskusikan hal-hal baik tentang penggunaan penilaian menggunakan komputer. Iya, betul kan? Ya, nah, lalu yang kedua baru Pak Iin memberikan pelatihan kepada guru. Iya. Bukan begitu kan? Rencananya begitu. Iya. Nah, kapan kira-kira Pak ini tadi merealisasikan hal itu gitu? Jadi gini Pak, untuk mendiskusikan mengenai dampak positif penilaian berbasis penilaian berbasis komputer tersebut, saya pikir kalau hanya untuk mendiskusikan, nanti di hari Senin juga atau besok gitu kan, saya bisa melakukan diskusi tersebut dengan dengan guru gitu kan. Iya. Itu Pak yang saya Kira-kira itu waktunya berapa lama tuh? Untuk mendiskusikan bisa sambil rapat gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk pelatihan itu bisa 1 sampai 2 hari itu Pak. Oke. Keren ya menurut Pak In ya. Luar biasa mengkomunikasikan dampak positif dan penilaian berbasis komputer itu memberikan pelatihan dan guru yang gaptek tadi tersebut. Nah, menurut Pak In hal itu kira-kira nih, ini penting tidak nih di suasana sekarang gitu? Oh, sangat penting Pak. Karena kita itu sekarang itu di zaman modern itu yang serba digital gitu Pak. Jadi itu sangat penting gitu. Ya, saya sangat terkesan sekali nih Pak dari rencana-rencana Bapak tadi ya, itu merupakan rasa simpati dan tanggung jawab seorang pemimpin pembelajaran ya terhadap rencana-rencana Bapak yang akan dilakukan ini ya.
semoga ini terwujud ya. Nah, Iya. kira-kira nih kalau saya ngasih skala nilai 1 sampai 10, kira-kira rentang nilainya Bapak itu ada di posisi berapa kira-kira? Jadi karena itu sangat penting Pak ya, bisa untuk bisa menggunakan komputer itu akan dapat menunjang program saya yang supaya terwujud gitu kan. Jadi saya akan sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan, mungkin kalau dinilainya itu di kisaran 8 atau 9 bahkan mungkin 10 Pak. Wah, luar biasa. 10. Iya, ini komitmen dan tanggung jawab yang sangat tinggi ya. Nah, luar biasa sekali untuk mewujudkan program tersebut ya. Kira-kira komitmennya seperti apa gitu? Jadi karena ini menurut saya sangat sangat penting di era sekarang ini, harus bisa menggunakan IT. Jadi itu memang komitmennya sangat penting gitu, sangat kuat gitu kan. Artinya saya akan melakukannya. Oh iya Pak Endi ya. Iya. Kita tidak terasa sambil angin sepoi-sepoi seperti ini ya. Seger ya. Seger gitu kan. Kita sudah lama ini berbicara. Terima kasih nih Pak Andi. Iya. Telah atas waktunya untuk mendengarkan curhatan saya gitu kan tentang sekolah gitu kan. Iya, sama-sama Pak In ya. Saya juga mohon maaf apabila ada yang tidak mengenakan gitu ya. Oh iya, saya yang lebih itu Pak Andi. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangan saya. Ya. Mungkin itu saja Pak Andi ya yang ingin saya sampaikan atas keluhan saya. Terima kasih atas solusinya. Iya, sama-sama Pak In ya. Untuk mendengarkan curhatan saya ya. Iya. Oh, terima kasih banyak Pak Andi. Iya, sama-sama Pak In. Terima kasih untuk coachingnya kali ini kepada Pak Endi sama Pak Iin. Tadi saya sudah mengambil beberapa poin penting ya Pak. Tadi menurut saya nih coaching tadi sudah bagus. Coachnya juga sudah melakukan kesadaran penuh. Kemudian sebagai coach juga sudah mendengarkan aktif dari apa yang coach sampaikan tadi. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saya melakukan ini masih tahap belajar ya Pak In. Tapi kalau saya nilai sudah sangat bagus gitu Pak. Yang dilakukan oleh Bapak tadi, coach sudah melakukan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai alur tirtanya. Kemudian ada lagi tadi dari tujuannya sudah ada, identifikasi, bahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi menurut saya Bapak sebagai coach sudah sesuai dan sudah sangat bagus. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.